Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini berjumpa kembali di dalam program Amazing Grace. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita sekali lagi ingat-ingatan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita mau melihat di salah satu bagian firman Tuhan, yaitu pada Amsal. Kita membuka bersama di Amsal 11 ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita orang Kristen sama seperti orang pada umumnya, yang bekerja untuk kita mendapatkan keuntungan, mencukupi kebutuhan diri dan keluarga pastinya, serta membangun karir. Uang pada dasarnya itu adalah hal yang kita perlukan dan sifatnya tidak buruk. Yang sering kali menjadikan uang, harta, atau kekayaan menjadi buruk atau terkesan yang negatif, yaitu attitude kita, sikap kita terhadap uang. Amsal yang baru saja kita baca itu sepakat bahwa uang itu berguna bagi hidup manusia. Tetapi kegunaan uang itu sifatnya tidak bersifat kekal. Amsal ini sangat baik menggambarkan realitas hidup manusia dengan harta. Manusia berdosa sebenarnya terbiasa mau menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan membangun lifestyle yang nyaman dan kalau bisa berlimpah. Manusia mudah dan cepat sekali beradaptasi dengan kegunaan uang di segala aspek kehidupan. Celakanya manusia yang tidak hati-hati, tidak waspada, tidak mawas diri, dan menjaga hatinya di hadapan Tuhan, itu akan terbuai dan tidak sadar betapa besarnya kuasa uang yang gampang mengubah hati manusia, yang gampang menggeser kita, yang gampang kemudian membuat kita mengambil keputusan-keputusan tertentu yang sebenarnya jadi menghalalkan semua cara demi mendapatkan uang. Bahkan tidak jarang bukan kita menjumpai orang Kristen atau mungkin kita mendapati diri kita sendiri, kita punya mindset yang kalau misalnya kita diperhadapkan dengan masalah, kesulitan, kita percaya bahwa uang itu bisa lebih cepat menyelesaikan masalah daripada menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2018 yang lalu saya pernah diceritakan oleh salah satu hamba Tuhan di GRII. Dia dulu pernah melayani di Singapura. Kemudian satu hari dia diminta untuk mengunjungi seseorang di rumah sakit. Nah, ternyata orang itu dari Indonesia, dia masih berusia 38 tahun, masih muda, terbilang muda. Dan diketahui bahwa dia di usianya yang segitu sudah punya 4 pabrik yang besar di Jawa Timur. Dan dia punya pegawai 15.000 orang. Sukses luar biasa. Waktu ketemu orang ini, ternyata dia sakit cancer liver, dan divonis oleh dokter itu sudah stadium 4 dan sepertinya kemo memang sudah tidak bisa menyelamatkan, jadi tinggal menunggu waktu saja. Yang mengejutkan adalah kalimat-kalimat yang keluar dari orang ini. Dia memperlihatkan bagaimana dia memandang uang dalam kehidupannya. Ketika hamba Tuhan ini datang, kalimat yang pertama muncul adalah dia mengatakan, "Pak, mengapa saya yang sakit? Bukan orang lain. Bukankah selama ini saya hidup baik-baik saja? Saya tidak pernah hidup sembarangan, saya menjaga pola hidup yang sehat, dan saya pikir saya juga berlaku benar." Lalu singkatnya istrinya kemudian menjelaskan gaya hidup sang suami yang sangat sehat, punya jam olahraga yang teratur, istirahatnya selalu tepat waktu, dan bahkan itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, tapi kenyataannya dia tetap kena cancer liver stadium 4. Kemudian kalimat selanjutnya yang mengejutkan dari laki-laki ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan, "Pak, saya sudah menjaga diri saya baik. Penilaian saya juga hidup benar kok. Tapi kok Tuhan kasih saya yang kayak gini? Kalau ini ada orang yang mau dan bisa gantikan saya sakit, 4 pabrik saya kasih. Saya bisa serahkan 4 pabrik itu, kalau saya sembuh, kalau ada dokter yang bisa menyembuhkan saya kasih 4 pabrik itu. Karena kalau saya sembuh, saya bisa mulai dari nol lagi, saya bangun pabrik yang baru."
Dan yang lebih mengagetkan lagi, laki-laki ini itu membawa satu pendeta dari Jawa Timur untuk mendoakan dia selama 24 jam di samping tempat tidur dia. Jadi dia membayar hamba Tuhan ini untuk mendoakan dia selama 24 jam. Bapak Ibu Saudara, ada manusia yang confidence-nya itu seperti ini dan melihat uang adalah segala-galanya. Bahkan menjadi penolong yang lebih powerful untuk masalah apapun. Kalau kita lihat di case ini, bahkan di kasus ini, bahkan orang ini sudah melihat hidup orang lain itu bisa dalam tanda kutip dibeli dengan uang. Waktu orang bisa dibeli dengan uang. Kalau kamu mau menggantikan saya sakit, kamu yang jadi sakit, saya kasih harta. Ini jadi mindsetnya sudah sangat berbeda. Amsal yang kita baca pada hari ini selain mengingatkan bahwa uang terbatas gunanya untuk hidup manusia, serta manusia perlu hati-hati dengan attitude terhadap uang, Amsal hari ini juga mengingatkan pada waktu hidup manusia yang akan berjumpa pada hari penghakiman Tuhan, atau yang distilahkan di sini pada hari kemurkaan. Di mana pada hari penghakiman Tuhan nanti materi, harta, kekayaan, apa yang kita punya itu akan terbukti kefanaan dan kesia-siaannya. Materi yang kita punya di dunia ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan, menolong kita untuk terbebas dari penghakiman Tuhan. Attitude dan mindset tentang uang sebagai life savior hanya akan berhenti di dunia yang sekarang ini. Allah sudah sejak awal berinisiatif ke dunia, mengerjakan karya keselamatan supaya manusia sadar ultimate savior untuk kehidupan manusia hanya di dalam dan oleh Kristus. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Kebenaran ini yang menyelamatkan, bukan kefanaan materi. Tuhan menghendaki kita menyambut keselamatan yang Tuhan kasih dengan kemudian memperbaharui hidup di bawah ketakutan terhadap Tuhan. Terkhusus berkaitan dengan Amsal hari ini, kita diingatkan Allah memperkenankan hidup orang yang bertobat dari cara hidup yang mengandalkan harta, kekayaan, dan tidak memandang harta itu sebagai life savior yang menggantikan Kristus di hatinya. Amin. Sekian perenungan kita pada hari ini, kiranya ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di Amazing Grace berikutnya.